Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas soal evaluasi bab 2 nomor 16 sampai 20 bagian terakhir. 4 bagian ya. Nomor 16. Jika fx sama dengan sin x per x dan gx sama dengan x per sin x, maka f aksen x per g aksen x sama dengan a min dalam kurung sin x per x kuadrat, b min x per sin x kuadrat, c sin x per x kuadrat, d x per sin x kuadrat, e x sin 2x kurang 2 sin kuadrat x per x pangkat 3. 16. Fx sin x dan gx sama dengan x per sin x, maka f aksen x per g aksen x sama dengan berapa? Saya jawab fx sama dengan sin x per x. Misal u sin x maka u aksen cos x, v x maka v aksen sama dengan 1, v aksen u per v sama dengan u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat, atau cos x dikali x, jadi u aksennya cos x dikali x dikurang 1 kali sin x per x kuadrat, atau x cos x dikurang sin x per x kuadrat. Gx sama dengan x per sin x. Misal u itu sama dengan x, maka u aksen sama dengan 1, dan v sama dengan sin x, maka v aksen sama dengan cos x. V aksen u per v, v aksen v kurang v aksen u per v kuadrat, itu sama dengan sin x dikali v, kemudian u aksennya kan x itu 1, jadi kali sin x di sini, v aksen itu min itu turunan sin dari cos, jadi x per cos x per v kuadrat itu sin kuadrat x, atau sama dengan sin x dikurang x dikali cos x per sin kuadrat x. Sehingga f aksen x per g aksen x itu sama dengan x kali cos x kurang sin x per x kuadrat per sin x dikurang x kali cos x per sin x kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini, jadi penyebut kali di sini bagian 1 pembilangnya itu dikali dengan penyebut di bagian kedua, sedangkan ini penyebut pembilang kedua dikali penyebut bagian pertama, atau bisa ditulis seperti ini: x kali cos x dikurang sin x dikali sin x kuadrat, kemudian sin x kurang x cos x dikali x kuadrat. Ini bisa kita tulis menjadi min sin ini ke depan, ini ke belakang menjadi min x cos x, jadi min kali sin, min kali min plus, sehingga hasilnya seperti ini: min di dalam kurung sin x kurang x kx kali cos x kali sin kuadrat x per sin x dalam kurungnya sin x kurang x cos x balas kurung kali x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa matikan menjadikan min 1. Ini min 1, ini kita uraikan lagi menjadi sin x kali per x dikali sin x per x, atau bisa kita tulis menjadi min dalam kurung sin x per x pangkat 2. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor yang 17, fungsi fx sama 3 sin x tambah 3 cos x yang didefinisikan pada interval 0 sampai 2pi mencapai nilai maksimum untuk titik x di mana A pi per 6, B pi per 4, C pi per 3, D pi per 2, dan E 3 pi per 4. 17, fx sama 3x 3 sin x tambah 3 cos x interval pada 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Nilai maksimumnya adalah, jawab E sama dengan 3 sin x tambah 3 cos x, maka y aksennya sama dengan 3 cos x dikurang sin 3x.
Untuk mencari nilai maksimumnya, maka Y adalah sama dengan Y aksen sama dengan 0 ya, atau gradiennya sama dengan 0. Untuk mencari nilai maksimum selalu turun pertama dikasih sama dengan 0. Minimum atau maksimum ya. Nah, kalau ini kita coba maksimumnya. Y aksen sama dengan 3 cos X dikurang 3 sin X sama dengan 0. Atau 3 cos X sama dengan 3 sin X. Sehingga cos X sama dengan sin X maka itu terjadi pada saat pi per 4 ya. Karena ini 02 pi pi per 4 dan kelipatannya sebenarnya. Kan yang dari pemilihan itu ternyata yang benar itu adalah pi per 4. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 18. Fungsi fx sama dengan 12 per 1 kurang 2 cos kuadrat x pada selang 0 lebih kecil x lebih kecil daripada 2 pi. Mencapai maksimum A di beberapa titik x1. Ini terbesar A ditambah 4x1 per pi adalah berapa? A 13, B 15, C 16, D 18, dan E 20. Fx sama dengan 12 per 1 kurang 2 cos kuadrat x lebih ke 0 lebih kecil x lebih kecil 2 pi. Jawab. Misalkan U19 maka U aksen 0. Kemudian V sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat X maka V aksen sama dengan min 4 cos X sin X. Sehingga F aksen U per V sama dengan V U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Atau 0 kali 1 kurang 2 cos kuadrat X dikurang 4 kali cos sin X dikali 12 per 1 kurang 2 cos kuadrat X pangkat 2 atau sama dengan 24 kali 2 cos X kali sin X per 1 kurang 2 cos kuadrat X kuadrat. 24 kali 2 cos X kali sin X per 1 kurang 2 cos kuadrat X kuadrat itu bisa ditulis 24 kali sin 2x karena 2 cos x sin x itu sama dengan 2 sin 2x per 1 kurang 2 cos kuadrat x kuadrat. Turunan pertama adalah disamakan dengan 0 untuk menilai maksimum, jadi f aksennya atau y aksennya sama dengan 0. Bisa ditulis seperti ini. 24 kali 2 sin 2x per 1 kurang 2 cos kuadrat x kuadrat sama dengan 0. Atau 1 sehingga 24 sin 2x sama dengan 0 atau sin 2x sama dengan 0. Hal ini penuh oleh sin 2x sama dengan 0 itu sama dengan sin 0, maka x nya sama dengan 0. Dan sin 2x sama dengan sin pi, maka 2x sama dengan pi, maka x itu sama dengan pi per 2. Ingat, 2x sama dengan alfa ditambah k, 2pi jadi perodiknya ya. Kemudian 2x sama dengan 0 tambah k kali 2pi. Nah, jika tadi kan sin x sama dengan 0, jadi jika k sama 0 maka x sama dengan 0. Jika k sama dengan 1 maka x sama dengan pi ya. Ini kan 2pi bagi 2 itu sama dengan, berarti x nya sama dengan pi. Kemudian kalau 2x sama dengan pi ditambah 2k 2 kali pi atau 2pi ya, k kali 2pi karena prediknya, maka kalau k sama dengan 0 hasilnya adalah x sama dengan pi per 2. Kalau k sama dengan 1 maka x nya sama dengan 3pi per 2. Selanjutnya nilai maksimal dari persamaan fx sama dengan 12 per 1 kurang 2 cos kuadrat x itu adalah dengan membuat 2 cos kuadrat x itu 0, karena kalau di situ sebuah bilangan maka otomatis akan menjadi lebih kecil ya. Jadi yang paling besar itu adalah pada saat 2x cos kuadrat x sama dengan 0. Hal ini nilai maksimalnya adalah 12, karena kalau ini 0 berarti 1, 12 per 1 adalah 12, berarti maksimalnya 12. Hal ini dipenuhi oleh sudut pi dan 3 per 2 pi ya. Kalau kita masukkan cos pi itu 0,
3/2 pi pun sama dengan 0. Ini terbesarnya adalah 12, maka A-nya itu adalah 12. Berarti A ditambah 4 X1 per pi, itulah kita akan mencari pi yang mana bisa menghasilkan nilai terbesar. Untuk A ditambah 4 kali X1 per pi dengan X1 sama dengan pi, hasilnya adalah 12 tambah 4 pi per pi, hasilnya 12 tambah 4 adalah 16. Nah, untuk A tambah 4 kali X1 per pi dengan X1 3 pi per 2, maka nilainya adalah 12 tambah 4 dikali 3 pi per 2, atau sama dengan 12 ditambah 2 kali 3, atau sama dengan 12 tambah 6, sama dengan 18. Jadi pi nya di sini sudah hilang. Ini juga di atas ya, hilang. Jadi 18. Maka jawaban yang benar itu adalah 18, atau jawabannya itu adalah D. Kemudian 19, untuk X lebih kecil pi, fx sama dengan sin X tambah 3, maka A merupakan fungsi naik, B merupakan fungsi turun, C mempunyai nilai maksimum saja, mempunyai titik maksimum saja, D mempunyai titik minimum saja, E mempunyai titik maksimum dan minimum. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk tabel ya, grafik dengan periode itu, kalau kita lihat dulu dalam bentuk tabelnya adalah ini, sin pi per 6 itu 1/2, 1/2 akar 2, dan seterusnya ya, sampai 2 pi itu sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan hasilnya ini 3/2 akar 2 1/2 akar 3 akar 2 3/2 min akar 2 0, min 3/2 1/2 akar 3 0, min 1/2 akar 3 min akar 2, dan min 3/2 serta terakhir adalah 0. Kalau kita lihat grafiknya bisa kita gambar seperti ini. Nah, ini ya 0 pi per 6 ini per 3 pi per 2 2 per 3 pi 2 pi per 3 5 per 6 pi dan seterusnya. Nah, antara periode 0 sampai pi ini ternyata ada nilai maksimalnya 2 dan ada minimumnya 1. Sehingga yang dari grafik terjelas bahwa dua maksimum dan sebuah nilai minimum, yang jelasnya bahwa dia mempunyai nilai maksimum dan minimum. Hal ini bisa dipenuhi oleh jawaban yang benar, itu adalah E. Nomor 20. Persamaan garis Y sama dengan sin X kurang cos X yang melalui titik berabsis pi per 2 akan memotong sumbu X di titik ya. Kita lihat Y sama dengan sin X kurang cos X. Kita jawab ya. Y aksennya itu adalah cos X tambah sin X. Di sini cos X ya, tambah sin X. Sin turunnya adalah cos, dan cos turunnya min sin. Karena min sin, di sini minus menjadi plus. Ya, untuk pi X pi per 2, maka garisnya adalah Y aksen dengan cos pi per 2 ditambah sin pi per 2 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi gradiennya adalah 1 positif. Sedangkan fungsinya sin X dikurang cos adalah persamaannya, maka untuk X pi per 2 masukkan saja ke persamaan tersebut, diperoleh sin pi per 2 kurang cos pi per 2 dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Di persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 kali M kali X kurang X1. Y1 nya itu adalah ini kita masukkan 1, kemudian M nya itu 1 tadi, yang ini 1, kemudian X nya dikurang X1 nya itu adalah pi per 2. Sehingga persamanya bisa ditulis Y kurang 1 sama dengan 1 kali X kurang pi per 2, atau bisa kita tulis menjadi Y kurang 1 sama dengan X kurang pi per 2, atau Y sama dengan X kurang pi per 2 tambah 1. Karena motong sumbu X ya, berarti itu sama dengan 0 ya, X nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan 0 di sini, didapatlah Y sama dengan min pi per 2 tambah 1. Berarti dia memotong di titik 0, min pi per 2 tambah 1. Hal ini dipenuhi pada jawaban E ya. Sekian pembahasan latihan evaluasi bab 2 nomor 16 sampai 20. Kata-kata mutiara. Hidup setiap hari seolah-olah hidupmu baru saja dimulai. Johann Wolfgang von Goethe. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.